Film ini menceritakan kisah tentang seorang wanita bernama Raran. Raran ini merupakan cewek Cina yang terdampar di Korea. Paus sekali terdampar. Hari itu kita melihat Raran bersama seorang pria bernama Gilso. Mereka ini baru saja menikah alias mereka merupakan pengantin baru. Tapi anehnya Raran ini tidak bisa berbahasa Korea. Gilso dan Raran berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat atau dengan bahasa tubuh. Termasuk saat itu Gilso mengucapkan selamat datang dan menunjukkan jika desa dia sangat indah. Kenapa mereka bisa menikah? Jadi begini, hal itu karena Raran kehilangan paspornya saat dia berliburan di Korea. Lalu Raran bertemu dengan Gilso di sebuah gereja dan memutuskan menikahinya. Karena itu sebagai pengantin baru, Gilso sangat mencintai Raran dan selalu menciumnya, meski Raran terlihat masih kebingungan dengan sikap sang suami. Gilso lalu menggendong Raran masuk ke dalam rumah dan mulai bermesraan hingga mereka akhirnya bergotong royong untuk bercocok tanam. Gilso kemudian menemui adik tirinya bernama Yonte. Sang adik saat itu heran bagaimana gadis secantik dan seglowing Raran mau menikahi Gilso, seorang pria desa dengan tampang yang biasa-biasa aja. Yonte menaruh kecurigaan jangan-jangan sang kakak main dukun. Sementara itu sebagai pengantin baru, Gilso selalu ingin bermesraan dan memberikan nafkah batin untuk sang istri. Namun malam itu Raran tidak mau mengapit burung kesayangan sang suami karena saat itu dia sedang belajar bahasa Korea. Esok harinya Raran menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dengan memasak sarapan untuk Gilso sebelum dia berangkat kerja. Setelah itu kita melihat Gilso yang pergi untuk melobi para tetangga. Namun sayangnya tidak ada yang tertarik dan bahkan mereka mengusir Gilso. Sementara Yonte yang saat itu sedang membawa hasil panennya bertemu untuk pertama kalinya dengan sang kakak ipar, yaitu Raran. Tapi ya karena si cantik ini tidak bisa berbahasa Korea, komunikasi mereka tidak begitu mulus dan sering terjadi miskomunikasi. Yonte kemudian memberikan isyarat kalau rumah dia tidak jauh di sana dan meminta Raran mampir. Raran yang tidak mengerti apa-apa cuman iya-iya aja. Setelah itu kita melihat Yonte yang sedang bersantai di pinggir kebunnya. Jadi Yonte ini merupakan seorang petani. Saat itu dia sedang menikmati angin sepoi-sepoi dan kemudian datang seorang wanita bernama Mina dan buang air tepat di samping Yonte. Hal itu membuat Yonte memarahi Mina karena Mina pipis tepat di dekat kepala dia bersantai, padahal tempat lain terbuka lebar. Mina kemudian mendekati Yonte dan berkata dia harus membersihkan bekas buang air tadi. Karena saat itu tidak membawa tisu, dia meminta Yonte mengelap bekas buang air tadi yang jelas-jelas ditolak oleh sang pacar karena jijik. Tapi Mina yang melepaskan CD-nya mengancam akan berteriak kalau Yonte tidak mau menuruti permintaannya. Hal itu akhirnya membuat Yonte terpaksa menuruti keinginan Mina. Karena sudah terlanjur beraksi dan suasana desa yang juga sepi, mereka pun memutuskan berjoget. Setelah selesai berjoget itu, Mina meminta Yonte serius dengan hubungan mereka dan meminta Yonte segera menemui ayahnya, karena ternyata benih yang pernah ditanam sebelumnya sudah berisi. Sementara Gilso yang baru pulang bekerja melihat Raran yang sedang berdandan dan ingin pergi ke suatu tempat, yaitu rumah Yonte. Hal itu membuat Gilso menjadi posesif karena wajah istrinya yang kelewat cantik membuat Gilso khawatir sang adik naksir kepada Raran. Gilso mencoba melarang Raran pergi ke rumah adiknya, namun Raran mengabaikan Gilso. Gilso kemudian menggeledah koper Raran dan menemukan tiket klub striptease yang membuat Gilso menjadi semakin gila. Raran yang saat itu sedang menuju rumah Yonte bertemu Mina yang lagi-lagi sedang menyirami rumput. Raran akhirnya sampai di rumah Yonte dan mereka awalnya terlihat canggung satu sama lain. Yonte kemudian berkata kalau dia akan mengambilkan minuman untuk Raran. Tapi Raran meminta dia untuk tetap duduk dan mereka akhirnya berpegangan tangan. Entah apa yang merasuki dua saudara ipar ini hingga mereka akhirnya tergoda untuk melakukan khilaf yang disengaja. Sekembalinya ke rumah, Gilso memberikan segelas soju kepada Raran sebelum mengajak dia bergoyang. Tapi Raran tidak bisa melakukannya karena saat itu dia sedang halangan. Esok harinya Gilso bertemu dengan Mina dan si cewek ular ini berkata kalau dia sempat melihat Yonte dan Raran berjoget nikmat yang membuat Gilso menjadi sangat marah. Dia kemudian pergi menemui Yonte untuk menghajarnya. Hal itu membuat obsesi Gilso semakin menjadi-jadi terhadap Raran. Dia bahkan mengurung Raran di rumahnya dan memaksa sang istri makan dan mulai melakukan KDRT.
Saking marahnya, Gilso bahkan memaksa Raran untuk meniup burungnya yang membuat Raran mual karena disemprot susu kental manis. Sejak saat itu Gilso menjadi semakin gila. Dia bahkan mengikat Raran bahkan saat dia sedang tidur sekalipun dengan tujuan agar sang istri tidak kabur. Gilso semakin menjadi sangat menakutkan dengan memperingatkan Raran untuk tidak kabur, apalagi sampai menemui Yonte, atau mereka akan menjadi santapan anjing. Setelah itu Gilso pergi ke kantornya dan di sana dia bertemu dengan Mina yang menanyakan kondisi terbaru dari informasi yang dia berikan sebelumnya. Gilso berkata jika dia sudah memberikan pelajaran untuk Yonte. Mina kemudian berkata kalau Gilso tidak boleh terlalu kasar dengan Yonte. Karena bagaimanapun juga dia adalah calon ayah dari anak Mina yang membuat Gilso kaget karena ternyata sang adik gercep juga. Karena merasa iba, Gilso mengelus tangan Mina dan mulai menjelek-jelekkan adiknya karena dia hanya seorang petani. Gilso mulai melancarkan aksinya dan mereka pun akhirnya berjoget nikmat. Sementara itu di kebunnya Yonte melihat kamus Korea Cina yang niatnya dibeli untuk Raran dan ingin memberikannya secara langsung. Tapi hal itu urung dilakukan karena dia tidak ingin Raran berada dalam masalah lagi. Yonte kemudian meninggalkan kamus itu di teras. Sementara itu, Raran yang awalnya menjalani pernikahan dengan bahagia menjadi sangat tersiksa dan tidak bisa kemana-mana karena terus diikat. Malam itu Gilso semakin marah saat melihat kamus yang ditinggalkan Yonte tadi dan mengira jika Raran habis bertemu dengan Yonte. Hal itu kembali membuat Gilso menjadi marah dan cemburu. Dia kemudian meminta istrinya mengapit burung, tapi kali ini dengan cara yang memaksa. Setelah itu Gilso menyuruh Raran pergi membeli samsuk ke warung di persimpangan dekat kebun Yonte. Momen itu dimanfaatkan oleh Raran untuk menemui sang pujaan hati. Karena Raran memang mencintai adik ipar yang memperlakukan dia dengan baik. Saat itu Raran sudah mulai sedikit mengerti bahasa Korea meski harus mengucapkannya dengan terbata-bata. Mereka kemudian melepaskan rindu dan adu marah karena Raran pergi terlalu lama dan curiga dia menemui Yonte. Raran malah membenarkannya dan mengaku Yonte melepaskan pakaiannya yang membuat Gilso kembali marah dan menyiksa Raran. Yonte yang mendengar itu dari luar rumah tidak bisa berbuat apa-apa. Esok harinya Gilso pergi menemui kliennya. Klien Gilso ini awalnya ragu melakukan kerjasama, namun dia berubah sumringah setelah Gilso menawarkan sesuatu. Mereka sekarang mulai menemukan kesepakatan investasi. Sementara Raran yang diikat oleh Gilso didatangi oleh Yonte dan melepaskan ikatannya. Yonso berkata kalau dia sangat terluka melihat Gilso memperlakukan Raran seperti binatang dan menutupi tubuh Raran dengan kemeja yang dia pakai. Padahal sebagai suami dia harusnya memperlakukan Raran dengan baik. Saat itu Gilso kembali ke rumah dengan kliennya tadi untuk merampungkan kesepakatan. Karena sudah meninggalkan istrinya terlalu lama, Gilso bergegas menemui Raran dan dia mulai tenang setelah melihat Raran masih ada di sana. Gilso yang habis panas-panasan menjadi haus dan meminum teh yang sudah di atas meja. Namun rupanya teh itu sudah dicampur dengan obat stroke yang membuat Gilso lunglai. Sementara itu, bos yang menjadi klien Gilso tadi terlihat sedang menunggu seseorang yang ternyata adalah Mina. Gilso mengatakan kalau mereka memiliki perempuan yang akan bekerja sama yang sebenarnya itu cuma trik Gilso memuluskan kesepakatan. Sementara Raran pergi menemui Yonte dan langsung memeluknya. Itu ringkasan cerita dari film Housewife Dealer tahun 2020. Film ini sebenarnya menghadirkan plot cerita yang cukup menarik untuk disimak. Seorang wanita Cina kehilangan paspor di Korea hingga bertemu pria baik yang mengajak dia menikah. Kisah ini sendiri sebenarnya memperlihatkan perjalanan kisah Raran yang awalnya menjalani kehidupan rumah tangga bahagia, namun seketika musnah saat Raran kepincut dengan adik iparnya. Film ini sebenarnya juga mengingatkan kepada kita, jagalah sesuatu yang sudah kita dapatkan itu dengan baik, karena rasa penyesalan itu baru muncul setelah datangnya kehilangan. Dan kita juga harus tahu bahwa yang namanya karma itu pasti berlaku.